My dreams come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eleven Podcast. Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir menemani waktu santai kalian semua. Bulan yang dinanti-nanti umat Islam sebentar lagi akan datang. Bulan penuh ampunan, penuh keberkahan, dan juga penuh dengan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, betul sekali, bulan Ramadan. Nah, di episode kita kali ini nih, kita akan ngobrol santai tapi penuh dengan makna bersama narasumber kita yang luar biasa sekali teman-teman. Sosok yang sering sekali memberikan tausiah dan juga pencerahan bagi kita. Sudah hadir bersama kita di sini Bapak Haji Jajan Zainal Arifin. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Bapak. Sama-sama. Aduh, luar biasa sekali. Eh, Bapak, kita hari ini sepertinya ngobrol-ngobrol santai seputar Ya. menyambut bulan Ramadan nih ya Bapak. Nah, aku mau tanya nih Pak. Pak Jajan, Ramadan ini kan sering sekali disebut dengan bulan penuh berkah. Ya. Sebenarnya apa sih makna dari Ramadan sendiri bagi umat Islam dan khususnya bagi kita nih kayak para generasi muda gitu Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang hebat, para pemirsa sekalian, kalau kita bicara bulan Ramadan, sepertinya kita akan bertemu dengan sesuatu yang sangat membuat hati kita senang, akan masuk ke bulan yang sangat kita nanti dan kita tunggu. Karena syahrul Ramadan itu syahrul siyam, syahrul mubarakah, syahrul bitolikil huda wa sa'adah. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan saum, bulan untuk berpuasa, bulan bagi orang yang untuk mencari petunjuk dan hidayah, bulan untuk mencari ampunan. Oleh karena itu istimewa di bulan Ramadan karena segala kebaikan ada di bulan suci Ramadan. Masya Allah, baik Bapak. Nah Bapak, berarti bisa kita simpulkan kalau misalnya bulan Ramadan ini bukan hanya persoalan menahan dari dahaga, lapar, dan haus saja ya Bapak? Betul. Oke. Karena sehingga puasa itu kan terbagi ke 3 kategori nih. Ada kategori yang puasanya umum, ada yang khusus, ada yang khususil khusus. Ada kategori yang pertama itu orang puasa itu hanya menahan haus dan dahaga saja. Jadi puasa nggak makan, nggak minum, cukup. Itu yang pertama. Kelompok yang kedua itu naik grade-nya, yaitu khusus. Jadi bukan hanya menahan haus dan dahaga, tapi jiwa raganya pun ikut berpuasa. Matanya berpuasa, telinganya berpuasa, dan segala sesuatunya berpuasa. Nah, kalau yang khusus top on the top itu yang paling atas, yang paling tinggi tingkatannya adalah itu yang puasa betul-betul yang dicarinya ridho Allah. Ridho Allah dengan cara tidak makan, ridho Allah dengan cara tidak minum, ridho Allah dengan menjaga mata, telinga, hidung, semua anggota badan, sehingga itulah orang yang disebut khusus. Sehingga tingkatan puasa ya kita akan memilih mana yang mau kita ambil. Oke, baik Bapak. Berarti balik lagi kepada pribadi yang menjalankan ya Bapak? Iya, betul, insyaallah. Oke, baik. Pak Ustadz, kalau gitu untuk menjelang bulan Ramadan nih, apa aja sih hal penting yang perlu kita persiapkan agar bisa menjalani Ramadan itu dengan maksimal dan juga tentunya dengan penuh semangat? Baik, persiapan Ramadan. Ini sangat menarik untuk kita kupas. Persiapan Ramadan itu suatu persiapan yang mesti kita lakukan karena tadi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Saya ngambil suatu analogi saja dulu seperti ini. Kalau kita mau kedatangan seorang tamu yang istimewa, misalnya mau kedatangan siapa?
Kalau di SMA 11 itu mau kedatangan siapa? Wali kota nih Bapak Wali misalnya. kota misalkan, mau kedatangan gubernur Iya. atau presiden yang akan datang. Ketika mereka mau datang, kira-kira butuh persiapan nggak? Oh betul. Persiapan dong. Betul Pak. Bangunannya dipersiapkan, kebersihannya disiapkan, Benar. ketertiban disiapkan, semuanya disiapkan. Agar apa? Ketika tamu datang, posisinya sudah ready. Iya. Begitupun Ramadan. Yang akan datang itu istimewa Ramadan. Oleh karena itu perlu persiapan, perlu kesiapan. Hal yang pertama mendasar yang perlu kita lakukan adalah perlu kesiapan dengan adanya rasa senang dan gembira. Makanya ada orang mengistilahkan dengan istilah tarhib Ramadan. Oke. Marhaban ya Ramadan. Iya. Kan ada istilah seperti itu ya. Iya betul Bapak. Kalau kita lihat arti gini, tarhib Ramadan. Sekarang saya tanya, tarhib Ramadan itu hati-hati dalam mengucapkannya karena maknanya bisa berbeda. Yang pertama ada tarhib Ramadan, yang kedua ada tarhib Ramadan. H kecil, yang kedua H besar, H dada. Kira-kira yang tepat yang mana? Aduh, kira-kira gimana tuh Bapak? Ya, ini harus dipahami bersama dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Kalau kita menggunakan kata H, tarhib Ramadan, itu artinya menyambut dengan rasa senang dan gembira dan sukacita. Tapi kalau kita menggunakan kata tarhib Ramadan, artinya sangat lain, yaitu ancaman, tekanan akan kedatangan Ramadan. Kan hati-hati dong. Nah, oleh karena itu yang paling tepat digunakan adalah tarhib Ramadan. Menyambut dengan rasa senang dan gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan. Baru nanti bicara tentang persiapan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Saya kasih analogi lagi. Iya Bapak. Nah, seorang pemain bola yang profesional, kira-kira siapa pemain bola idaman kamu siapa? Aduh, jujur gak terlalu ikut. Oke. Cristiano Ronaldo. Iya boleh banget Bapak. Cristiano Ronaldo dia seorang pemain top tingkat internasional, sudah mahir, sudah ahli bidang. Ketika mau main latihan nggak? Pasti latihan. Iya betul Bapak. Pemain band. Pasti siapa juga band yang latihan. kesukaan kamu siapa? Aduh banyak banget nih Bapak. Sebutin contohnya satu. Apa ya? Oh ini aja yang lagi remaja Hi-Fi misalnya Ya, Bapak. Hi-Fi. Iya. Band tersebut kalau mau perform, mau main, kira-kira mereka latihan nggak? Pasti latihan, nggak mungkin nggak latihan. Betul. Begitupun puasa. Yang mau kita hadapin adalah bulan suci Ramadan yang satu penuh kita berpuasa. Otomatis harus kita persiapkan. Pertanyaan, apa yang kita siapkan? Nah. Yang pertama, fisik. Oke Bapak. Kenapa fisik harus kita siapkan? Di bulan Ramadan itu beda dengan bulan yang lain. Kalau biasa kita bangun jam berapa kalau pagi? Subuh. Jam 4 tuh udah normal tuh Bapak. Jam 4 itu udah normal ya. Nanti kalau bangun jam 4 mungkin kurang. Iya, harus lebih awal kan? Betul Bapak. Karena harus apa dulu? Ada ibadah di situ, ibadah yang istimewa sahur. Ya kan, sholat malam, mulai ya. Jadi ya jam 3 bangun. Artinya butuh kesiapan fisik sebelumnya. Dari yang biasanya kita jam 4, ini harus lebih pagi. Itu pun perlu adaptasi kan? Betul Bapak. Yang kedua, biasanya kalau sholat, sholatnya biasanya qobliyah, ba'diyah, rawatib gitu ya, yang menurut sholat fardu. Kan kalau di bulan Ramadan ada sholat yang istimewa. Salah satu sholat apa? Sholat tarawih yang hanya dilakukan di bulan Ramadan. Jangan sekali-kali sholat tarawih di bulan Syawal ya. Itu offset. Jadi sholat tarawih dilakukan di bulan apa? Ramadan. Bapak. Ada yang 10 atau 8 rakaat, itu ada yang 11 dengan witirnya, ada yang 23, bahkan ada yang 36 dan seterusnya. Itu kan kalau biasanya Assalamualaikum, sholat sunnah, Allahumma antas salam dan seterusnya. Ini ada juga Allahumma lantas jalan. Langsung pulang kan? Bulan Ramadan kan beda. Iya, ada sholat tarawih, Masya Allah, ditambah sholat isya, kemudian lanjut sholat sunnah, ditambah sholat sunnah tarawih. Itu pun butuh kesiapan fisik. Yang berikutnya, di bulan Ramadan itu, bulan Ramadan bulan puasa kan? Iya, betul. Gak makan, gak minum, menjaga semua yang membatalkan puasa kan? Nah,
Biasanya kalau kita sarapan pagi jam berapa? Jam Taruhlah jam 8 ya, gitu ya, atau boleh jam Bapak. 9 kita sarapan pagi. Masih ini kita nggak makan. Kan butuh kesiapan fisik juga untuk menghadapi tidak makan dan tidak minum tersebut. Nah, fisik juga harus disiapkan. Yang kedua mental. Ini yang tidak kalah penting. Ramadan itu adalah ibadah yang khusus yang langsung Allah itu yang menilainya langsung. Karena apa? Tingkat kejujuran Ramadan itu sangat tinggi. Sekarang gini, Neng. Coba kalau seseorang melaksanakan ibadah sholat kelihatan nggak? Kelihatan banget Bapak. Kelihatan gerakannya, takbir, sujud, ya kan? Kalau orang berzakat kelihatan nggak? Kelihatan bawa berasnya, gitu ya. Serahkan. Kalau orang melaksanakan ibadah haji kelihatan. Kalau puasa kelihatan nggak? Itu dia Bapak. Itu yang nggak kelihatan ya. Betul Bapak. Jadi kalau puasa katanya lihat aja bibirnya pecah-pecah, orang sariawan aja pecah-pecah, belum tentu puasa kan? Bener nih, iya bener Bapak. Terus lihat aja yang badannya lemes, banyak orang yang lemes tapi nggak puasa. Karena apa? Di bulan puasa, ketika orang berpuasa itu, jadi yang tahu dirinya dan Allah. Jadi ketika seseorang berpuasa, tingkat kejujurannya harus di atas rata-rata. Karena apa? Ya harus jujur bahwa saya berpuasa. Mau di depan orang, mau di belakang orang harus jujur. Kan ada yang begini, dari rumah puasa, datang ke sekolah makan. Ini anak lain nih. Oh iya, Datang ke sekolah minum gitu ya. Kemudian udah nyampe ke rumah balik lagi puasa lagi. Kelihatan nggak? Dia doang nih yang Bapak yang tahu. Dia doang yang tahu. Iya kan? betul. Nah, itu butuh kesiapan mental. Karena Ramadan puasa itu adalah puasa yang betul-betul menjaga mental kita bahwa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Masya Allah. Mental ya, fisik, mental. Yang ketiga, agar ibadah Ramadan dan ibadah yang lain yang ada dalam suci Ramadan itu betul-betul bermakna, harus disertai dengan ilmu. Oleh karena itu harus paham fikih saum, fikih puasa. Nanti di episode yang lain kita bikin khusus tentang fikih puasa ya. Nah kita bahas tuh, karena kan pembahasan ada syarat sah, ada syarat wajib, kapan mulainya puasa, hal yang membatalkan puasa dan seterusnya, itu banyak kaitannya. Nah, fahami tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan puasa. Karena itu untuk lebih memaksimalkan betul-betul dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi fisik, mental, lahir, batin, jasmani, ruhaninya disiapkan. Dan jangan lupa materinya juga perlu kita siapkan. Waduh, Masya Allah. Jadi Jadi kan banyak ya Bapak. banyak yang harus kita persiapkan. Baru kalau segala sesuatu sudah dipersiapkan, insya Allah. Kalau sudah orang mau main bola latihan, warming up gitu ya, maka insya Allah berjalannya pun akan enak. Begitupun Ramadan. Insya Allah. Oke. Baik, berarti puasa itu benar-benar sebanyak itu ya Bapak, persiapan bagaimana kita beradaptasinya dengan bulan yang penuh berkah ini, insya Allah. Baik. Nah, lanjut nih Bapak. Tadi kan udah di-mention ya kalau misalnya kayak ada nih contohnya siswa yang dari rumah puasa, ke sekolah cari-curi kesempatan gitu ya Bapak. Nah, seringkali tuh berarti siswa itu kayak kita nih sebagai siswa, kadang tuh namanya remaja, kita tuh merasa berat atau kayak kita harus tetap sekolah, belajar, terus juga namanya remaja tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan, hobi-hobi kita dan lain sebagainya, Kak Jejen. Nah, bagaimana cara agar puasa kita tuh tetap semangat terus dengan berbagai aktivitas kita, gimana nih dari tanggapan Bapak? Untuk menjadikan seseorang punya motivasi yang tinggi, punya semangat yang tinggi, agar gimana kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan di satu sisi, di sisi lain kita menjalankan ibadah puasa. Tips dari saya, pertama, yakinkan bahwa jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Kalau orang sudah menanamkan dalam diri, saya ingin
menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat saya, pasti akan berbuat yang terbaik. Kalau sholat tarawih beranggapan saya ingin menjadikan sholat tarawih adalah sholat terbaik buat saya. Saya ingin tadarus Al-Quran yang saya baca ini adalah betul-betul tadarus yang betul-betul bermanfaat dan bermakna buat saya. Jadikan tadarus yang terbaik. Kalau kita selalu berprinsip bahwa ingin menjadikan ibadah tersebut menjadi ibadah yang terbaik, maka insya Allah akan menjalani ibadah sebaik dan semaksimal mungkin. Yang kedua, Allah. betul, dari awal kan? Iya, Bapak. Yang kedua, ketika bulan Ramadan, apakah ada jaminan tahun depan kita akan masuk bulan suci Ramadan? Enggak ada yang tahu, Wallahu Bapak. a'lam bishawab. Karena kita tidak ada jaminan, saat inilah mumpung kita ada aji mumpung untuk menjalankan ibadah. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita bisa mengalami lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan umur kita panjang dalam Amin. gitu ya. Tapi kan tidak menutup mata, ada orang yang tahun ini berpuasa, ternyata tahun berikutnya sudah tidak lagi berpuasa dan seterusnya. Nah, tanamkan dalam diri kita bahwa kesempatan inilah kesempatan kita yang sekarang yang akan saya lakukan sehingga menjadikan Ramadan yang terbaik, menjadikan kesempatan menjadi kesempatan yang terbaik, dan lakukan segala sesuatunya lillah, karena Allah. Puasa itu kan lapar, tapi kan harus belajar karena Allah belajar. Capek, ngantuk, sehingga belajarnya kadang-kadang ngantuk, kadang enggak gitu ya. Lillahi ta'ala. Maka segala sesuatu yang mendasari dengan lillah karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Gitu. Jadi segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Bapak. Berarti jadi Ramadan itu adalah suatu waktu terbaik kita ya, Bapak, Betul. untuk banyak hal yang kita lakukan di bulan suci ini. Nah, terakhir nih Pak Jejen, apa sih pesan dan motivasi untuk kita siswa-siswi agar Ramadan tahun ini nih bisa menjadi Ramadan yang terbaik lagi bagi kita? Gitu. Pertama, pesan saya buat semua anak-anak, para pemirsa sekalian di rumah, kita jadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan kita jadikan Ramadan yang saat ini adalah Ramadan yang sangat bermanfaat buat kita, dan jadikan Ramadan yang kita lakukan adalah Ramadan yang betul-betul berdampak positif untuk diri kita semuanya. Bukan hanya sebatas ritual semata, tapi betul-betul bermakna. Bukan hanya memindahkan waktu makan saja. Bukan hanya menambah jumlah rakaat saja. Tetapi pindahnya jadwal makan, kemudian ada ibadah ketika buka puasa, ada ibadah ketika sahur. Ambil hikmah dari semua yang dilakukan. Begitupun dalam sholat. Sholat yang kita lakukan pun ya lakukan karena Allah, dan segala sesuatunya insya Allah biar Allah yang akan membalas, dan motivasi kita harus menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Jejen, Masya Allah. Luar biasa sekali nih topik obrolan kita santai ini hari ini Bapak. Terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami kepada Bapak Ustadz Haji Jejen Zainal Arifin atas ilmu yang sangat bermanfaat, atas motivasi-motivasi juga kita agar menjalankan Ramadan dengan penuh semangat dan keberkahan. Kemudian semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Serta mampu mengatasinya dengan amal yang terbaik mungkin. Baiklah teman-teman, saya Kayla Zahra pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dengarkan Eleven Podcast. Karena suara kecil kita bisa membawa perubahan yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eleven Podcast, cerdas berkarakter. Bye-bye teman-teman.